Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dewi Gita Mahalani. NIM saya 118202054. Saya akan sedikit menjelaskan tentang penanggung jawab menurut agama Islam. Pengertian tanggung jawab menurut WJS Purwadarminta. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Artinya, jika ada suatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Tanggung jawab ini pula memiliki arti yang lebih jauh bila memakai imbuhan. Bertanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan suatu sikap seseorang yang secara sadar dan berani mau mengakui apa yang dilakukan, kemudian ia berani memikul segala resikonya. Tanggung jawab mestinya sangat mudah untuk dimengerti oleh setiap orang. Tetapi jika diminta untuk melakukan sesuai dengan definisi tanggung jawab tadi, maka seringkali masih terasa sulit, merasa keberatan, bahkan banyak orang merasa tidak sanggup jika diberikan tanggung jawab. Kemudian selanjutnya ada penanggung jawab pendidikan. Yang pertama yaitu orang tua. Orang tua yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak. M. Syafaat Habib mengatakan bahwa orang tua menempati tempat pertama dan orang tualah yang mula-mula memperkenalkan adanya Tuhan kepada anaknya, kemudian mengajarkan sholat, puasa, dan sebagainya. Peran dan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Pada umumnya, pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati, suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak. Keluarga adalah sebuah tatanan fitrah yang Allah tetapkan bagi jenis manusia, bahkan para rasul dan nabi pun menjalani hidup berkeluarga. Hal itu membuktikan bahwa keluarga adalah sebuah institusi suci, mengandung hikmah dan memiliki misi ilahi secara pribadi. Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang sangat penting dan berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak anak lahir, ibunya lah yang selalu ada di sampingnya. Secara umum, orang tua mempunyai 3 peranan terhadap anak-anaknya. Yang pertama yaitu merawat fisik anak agar anak tumbuh berkembang dengan sehat. Kemudian yang kedua yaitu proses sosialisasi anak agar anak belajar menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya seperti keluarga, masyarakat, dan kebudayaan. Kemudian yang ketiga ada kesejahteraan psikologis dan emosional dari anak. Kemudian selanjutnya ada tanggung jawab ayah. Para ayah tidak hanya bertanggung jawab menjamin para tanggungan mereka dengan berbagai kebutuhan keuangan, tapi mereka juga diharuskan memberikan pendidikan
disiplin, moral, serta tuntunan. Mereka harus menanamkan sifat-sifat luhur serta meluruskan tindakan buruk anak-anak mereka. Imam Zainal berkata, "Hak anakmu ialah bahwa engkau harus menyadari keberadaan mereka menjadi bagian dari dirimu dan melekat padamu dalam kebaikan dan keburukan. Engkau bertanggung jawab memberikan sifat-sifat mulia, mengenalkan mereka pada Allah, serta mendorong mereka agar dengan rela menyembahnya bersamamu." Kemudian selanjutnya ada tanggung jawab ibu. Para ibu merupakan sekolah paling utama dalam pembentukan kepribadian anak serta sarana untuk memenuhi mereka dengan sifat mulia. Para ibu yang sopan menghasilkan generasi-generasi yang utama. Di atas pundak para ibu terletak berbagai tanggung jawab sosial yang besar. Mereka bertanggung jawab bagi masa depan, bangsa, kejujuran, dan kemajuan. Mereka adalah batu-batu awal pembangunan entitas pendidikan. Kemudian yang kedua ada mu'alim atau mudaris. Mu'alim adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya sekaligus melakukan transfer ilmu, pengetahuan, internalisasi serta implementasi. Mudaris adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Kemudian yang ketiga ada masyarakat. Dalam perspektif Islam, peranan dan tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat juga merupakan suatu keharusan. Masyarakat Islam menjunjung nilai-nilai di antaranya adalah nilai ketuhanan, persaudaraan, keadilan, amar ma'ruf, nahi munkar, dan solidaritas sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dari ayat tersebut amat jelas bahwa Islam menjunjung nilai persaudaraan di mana ada unsur saling mengingatkan, memberi contoh agar tercipta lingkungan madani. Kemudian yang keempat ada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini mempunyai fungsi dan peranan untuk memimpin, mengatur, membimbing, dan menunjukkan arah proses pendidikan yang harus terjadi di dalam keseluruhan lembaga yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga penyimpanan dan salah didik tidak akan terjadi. Kemudian terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada tanggung jawab menurut WJS Purwadarminta adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Artinya jika ada suatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Yang kedua ada tanggung jawab, itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, orang tua atau ibu dan ayah memegang peran yang sangat penting dan berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Kemudian yang keempat, dalam kehidupan modern seperti sekarang ini terlihat adanya orang tua yang terjadi begitu memperhatikan peranan masing-masing dengan meningkatkan pendidikan dan perkembangan iptek, membuka luas kesempatan bagi wanita untuk mendapatkan profesi seperti juga kaum lelaki, sehingga banyak terbukti istri atau ibu
yang bekerja penuh di luar rumah. Ini berpengaruh terhadap peranan-peranan yang lain. Yang jelas bahwa jika peran dari salah seorang anggota keluarga, dalam hal ini ayah atau ibu, berubah, maka akan berubah pula peran dari masing-masing. Kemudian yang terakhir, menurut Islam, peranan dan tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat juga merupakan sebuah keharusan. Masyarakat Islam menjunjung nilai-nilai, diantaranya adalah nilai ketuhanan, persaudaraan, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, dan solidaritas. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.